Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pengenalkan, nama saya Oeman Tristan Julian dengan NPM 2023 43502104. Saya perkenalkan nama saya Alfian Firmansyah dengan NPM 2022 43501799. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi OSIM. Berikut adalah PPT-nya. Yang dibimbing oleh Ibu Rayung Ulan. Berikut adalah PPT-nya. OSIM atau Operating System Konsep Simulator. OSIM adalah aplikasi simulasi edukasi yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep dasar dalam sistem operasi. Aplikasi ini membantu mahasiswa memahami bagaimana algoritma OS bekerja secara grafis dan interaktif. Aplikasi OS simulator ini terbagi menjadi 4 blok simulasi utama, yaitu proses scheduling, memory management, file system management, dan disk scheduling. Ada penjelasannya pada OSIM. OSIM menampilkan berbagai metrik penting untuk setiap prosesnya. Berikut arti dari masing-masing kolom. PID atau proses ID merupakan identitas unik setiap proses. Background color mengikuti warna proses. Setiap seperti pada diagram CPU dan ready queue digunakan untuk membedakan proses satu dengan yang lain. 2. Name proses seperti P1, P2, dan P3 atau nama lain yang digunakan untuk identifikasi proses pada CPU, ready queue maupun input dan output. 3. Priority menunjukkan tingkat prioritas proses. Nilai lebih kecil biasanya berarti prioritas nilai lebih tinggi. Tergantung konfigurasi simulator. Digunakan jika algoritma priority scheduling dipilih. 4. Submission atau arrival time. Waktu ketika proses masuk ke ready queue untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung response time, waiting time, dan duration. Yang kelima ada periodic not complete, menandakan apakah proses adalah periodik atau repetitif, yaitu proses yang tidak pernah selesai. Jika aktif, proses akan kembali ke ready queue setelah satisfied CPU input atau output. 6. CPU time. Total waktu yang sudah digunakan proses di CPU hingga saat ini bertambah setiap kali proses ada di state ini. Tidak termasuk waktu input output atau waktu menunggu. 7. Response time. Waktu dari arrival submission sampai proses terklaim masuk CPU. Nilai penting dalam menilai responsive algoritma. Scheduling untuk round robin dan preemptive SJF. Nilai ini sangat relevan. Waiting time. Total waktu yang dihabiskan proses dalam ready queue menunggu untuk dieksekusi CPU bertambah setiap satuan waktu jika proses tidak sedang running ataupun input dan output. Waiting time mempengaruhi throughput dan turnaround time. Proses scheduling penjadwalan proses. FCFS, first come first serve. Proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan ke ready queue. Kelebihan sederhana, mudah diimplementasikan. Kelemahannya menimbulkan masalah convoy effect. Proses besar menghambat proses kecil. SJF, shortest job first. Proses dengan perkiraan CPU burst paling pendek diprioritaskan. Proses baru dengan burst lebih kecil dapat memotong proses yang sedang running. Kelebihannya, algoritma optimal untuk rata-rata waiting time minimum kelompok. Kelemahannya, sangat sulit diperkirakan durasi CPU burst secara akurat, dapat menyebabkan dan starvation untuk proses yang burst-nya panjang. 3. Priority. Setiap proses memiliki prioritas. Scheduler memiliki proses dengan prioritas tertinggi. Jenisnya ada non-preemptive, proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses selesai. Dan preemptive, proses baru dengan prioritas lebih tinggi dapat menggantikan proses yang sedang running. 4. Round robin. Algoritma untuk time sharing system. Setiap proses diberi jatah waktu kuantum untuk berjalan. Cara kerjanya, proses dijalankan maksimal dengan quantum time. Jika kuantum habis, proses dikembalikan ke akhir ready queue. Kelebihan, responsnya cepat, cocok untuk sistem multitasking, dan kekurangan, kuantum terlalu kecil, banyak konteks switching. Dan kedua, ada kuantum terlalu besar menyerupai FCFS. Sini ada first come first serve atau FCFS, dan kedua ada shortest job first SJF, priority, dan round robin. Di sini saya akan memulai mencoba dengan first come first serve saja.
Pertama kita akan menambahkan add prosesnya dulu. Di sini ada namanya P1, priority 1, submission 0, warnanya kuning. Burst-nya di sini kita tambahkan 5. Selanjutnya ini ada P2, priority-nya 1, submission ditambahin nggak sih? Enggak ya? Submission enggak? Hijau. Sini kita akan burst-nya kita beri 5. Selanjutnya P3, warnanya merah. Burst-nya kita jadikan 5. Selanjutnya terakhir ada P4. Burst-nya warnanya ubah ke biru juga. Burst-nya kita tambah ke 5. Kemudian open. Jika ingin mulai programnya, tinggal pencet ini. Sini ada P1 dulu. Lalu selanjutnya prosesnya P2 dan P3. Kalau ke P4. Oke. Jadi kita melihat hasilnya di sini ada 1. P1 di sini respons waitingnya 0 dan tertolongnya ada 5. Di sini ada respons di P2 responsnya ada 5 dan waitingnya 5. Karena di sini ada CPU-nya ada 5. P3-nya dan responsnya 10 dan waitingnya 10 karena di sini 5 ditambah 5 jadi 10. Selanjutnya di P4 ada responsnya 15, waitingnya 15. Karena di sini CPU-nya 5 tambah 5 tambah 5 jadi 15. Selanjutnya di turn di sini 5, 10, 15 dan 20 karena di sini CPU-nya ada 2. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 jadi 20. Selanjutnya ada file system management atau manajemen berkas sistem. File system bertugas mengelola hubungan antar ruang logis sebagaimana pengguna melihat file, folder, dan link. Dengan struktur fisik, lokasi nyata, data pada memori sekunder. Tujuan utama file system yaitu mengatur representasi file dan directory, mengelola lokasi blok di disk, menyimpan metadata dan link antar blok, menyediakan cara untuk membaca, menulis, menambah, dan menghapus file. Konsep dasar blok adalah unit penyimpanan data kecil yang digunakan pada file system, yaitu semua data file, folder, struktur file system dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama. Pada OS ini, block size option ada 3, yaitu unit 1, 2, dan 3. Semakin besar block size, semakin besar fragmentasi internal untuk file kecil. Disk blackout. Dalam simulasi, total disk size dapat dipilih 4 MB units, 6 MB units, dan 8 MB units. Simulasi OSIM menyediakan dua teknik utama, yaitu link allocation, FAT atau file allocation table, digunakan pada sistem seperti MS-DOS. Konsep utamanya ada sebuah tabel bernama FAT, file allocation table, yang memiliki satu entry untuk setiap block disk yang memiliki satu setiap block disk. Setiap file hanya menyimpan referensi ke blok utama. Setiap blok berisi referensi ke blok berikutnya. Blok terakhir diberi tanda EOF. Kelebihan FAT, implementasi sederhana, buat cocok untuk disk berukuran kecil. Yang kelemahannya ada 2. Akses acak lambat karena harus menelusuri chain block. Dan kedua ada fragmentasi eksternalnya tinggi. Yang kedua ada index allocation atau inode di Unix system. Digunakan pada sistem Unix, konsep utamanya setiap file memiliki struktur metadata bernama inode. Inode berisi metadata file ukuran permission, timestamp, dan sebagainya. Keuntungan inode mendukung file berukuran kecil hingga sangat besar. Akses acak dapat
cepat karena langsung menuju blok tertentu lewat table. Kita akan melakukan programnya di sini. Ini ada block size unitnya ada 3 dan di sini memory size-nya ada 4. Ini kita akan mencoba link allocation file allocation sama kita akan menambahkan get file halnya size unitnya dalam 45 file P1 size unitnya 5 ini warna orange selanjutnya add file elemennya P2 size unitnya 5 warnanya biru down add file lagi itu P3 ya size unitnya 5 lagi ini warna pink. Oke. Folder baru ya kita tambah add file lagi namanya Zunga ya 6 warnanya ya lanjut satu file size unitnya 5 tapi ini warna ini aja dan add file satu lagi filenya T2 size switchnya ada 5 namanya ini terus ya sudah selesai kita bisa lihat di sini di blok 128 ada di sini ada blok next dan state-nya di blok 128 itu masih real karena di sini folder kosong init bloknya di folder 129 yuk ada real di 133 nil state-nya use dan seterusnya 134 sampai terusnya ada isinya kecuali bagian terakhir 148, 143 dan 138 itu nil state-nya use semua. Selanjutnya kita akan index allocation triple indirect block. Sini sama hardware settingnya ada block size dan memory size. Kemudian kita akan buat add file namanya code sesiripnya 5 adanya ini pun add file P1 sesiripnya 5 warnanya merah bisa P1 size itu 5 betul tambahkan lagi file selanjutnya satu lagi
file namanya P3, foldernya ini. Selanjutnya kita akan buat folder baru itu manual tugas. Ini kita akan tambahkan file sesungguhnya cuma warnanya merah. Oke, don tambahkan lagi P2, size unitnya 6 jalan jauh. Nah, kita bisa lihat di sini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk materinya, yaitu di memory management atau manajemen memori. Simulasi memori manajemen di OSIM menunjukkan bagaimana proses dimuat ke memori utama menggunakan berbagai teknik manajemen memori. Dapat 4 proses dalam memori manajemen. 1. Fixed size atau ukuran tetap, yaitu memori dibagi menjadi partisi tetap sejak awal atau ukuran ditentukan oleh user. 2. Setiap proses ditempatkan pada salah satu partisi tersebut. Umumnya ukuran partisi lebih besar dari proses sehingga ada ruang terbuang. Masalah yang timbul yaitu internal fragmentation, bagian sisa dalam partisi yang tidak digunakan oleh proses atau WAS. 2. Variable size. Memori pada awalnya satu blok besar yang kosong. Kemudian ketika sebuah proses masuk, sistem membuat partisi seukuran proses. Selanjutnya, setelah proses selesai, partisi akan dilepas dan menjadi lubang atau hole. Masalah yang timbul yaitu external fragmentation. Lubang-lubang kecil tersebar di memori tidak bisa digunakan walaupun totalnya cukup. 3. Pagination. Pagination adalah teknik manajemen memori di mana proses dibagi menjadi blok-blok kecil berukuran sama yang disebut page, dan memori fisik dibagi menjadi blok dengan ukuran sama yang disebut frame. Karena ukurannya sama, maka sebuah page dapat ditempatkan di frame manapun yang kosong. Pengaturan pagination di OSIM. Dalam OSIM terdapat 3 page size, 1 unit, 2 unit, dan 4 unit. Semakin besar page size, semakin kecil jumlah entry page table, tapi fragmentasi internal lebih besar. 4. Segmentation. Segmentation dalam teknik manajemen memori di mana proses dibagi berdasarkan struktur logis, seperti segmen kode atau kode segmen, tag segmen, segmen data, dan yang terakhir heap segmen. Tiap segmen memiliki ukuran berbeda, tujuan berbeda, dan posisi berbeda. Pengaturan segmentation di OSIM dapat memasukkan jumlah segmen dalam proses. 2. Dapat menentukan ukuran masing-masing segmen. 3. OSIM akan mencari ruang kosong atau host di memori untuk setiap segmen. Baik, mari kita praktikkan langsung di OSIM-nya, yaitu di sini memori. Di sini ada di settingnya ada general setting, ada memory size ini 64 sampai 256. Berarti settingnya ada 1, 2, dan 4. Kita pakai 4. Kemudian di memory management terdapat 4 juga. Ada fixed size, variable size, pagination, segmentation, dan allocation policy. Ada first fit, base fit, dan worst fit. Yang pertama kita akan mencoba langsung di variable size, karena fixed size itu sudah ditetapkan, ukurannya sudah tetap, jadi kita tidak usah coba, langsung di variable size saja. Pertama kita tambahkan, kemudian ini proses 1, size-nya kita 3, durasinya boleh -1 atau 1 juga sama saja, dan 1. Kemudian ini P2, 3, 4. Ini warnanya bisa kalian ganti sendiri di sini.
atau bisa langsung default sendiri di sini. Kemudian P3 ini 5. Oke, kita pencet on dan sekarang kita akan jalankan di sini. Kita pencet play. Ini proses mulai berjalan, yaitu tadi P1, 1, 2, 3, kemudian P2-nya 1, 2, 3, 4, dan P3-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hasilnya kita bisa lihat di sini. Operating sistemnya, size-nya di awal itu 4, kemudian P1-nya 3, 4, dan 5. Ini kita variable size menggunakan first fit itu dia memilih partisi pertama yang cukup besar untuk proses. Kelebihannya cepat, pencarian berhenti saat menemukan partisi pertama yang cocok. Kekurangannya menyebabkan fragmentasi di bagian awal. Jadi variable size dengan alokasi policy yaitu first fit. Selanjutnya kita coba lagi di manajemen. Variable size kita coba di base fit. Ini P1, P4, ini P2, ini 5, kemudian ini P3, ini 6. Kita play. Ini kita memilih variable size, yaitu variable size memori pada awalnya satu blok besar yang kosong, tadinya ini kosong, kemudian ketika sebuah proses masuk, sistem membuat partisi seukuran proses. Jadi seukuran proses yang tadi kita minta. Baik, selanjutnya kita coba lagi di variable size, yaitu dengan allocation policy-nya, yaitu selanjutnya kita coba lagi di variable size, yaitu dengan allocation policy-nya, yaitu base fit. Ini kita biasa P1, ini kita 4, colornya kita default aja, dan di sini P2, size-nya 5, colornya default lagi, kemudian ini P3, ini 6. Sudah, kita klik di sini play. Selanjutnya di sini variable size itu ketika memori awal punya blok besar kosong. Namun ketika sebuah proses masuk, sistem buat partisi seukuran proses. Kita sekarang memakai metode base fit, yaitu memiliki partisi yang paling pas berisi terkecil dengan ukuran proses. Kelebihannya itu mengurangi sisa ruang yang tidak terpakai. Ya di sini jadi dia kalau nanti ini prosesnya sampai akhir, dia keuntungannya yaitu mengurangi sisa ruang yang tidak terpakai, yaitu kekurangannya biasanya menghasilkan banyak hole kecil, meningkatkan external fragmentation. Kita lihat hasilnya di sini. Base 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 19. Seperti ini variabel size. Selanjutnya kita coba di
yaitu pagination. Pagination adalah teknik manajemen memori di mana proses dibagi menjadi blok-blok kecil berukuran sama yang disebut page. Di dalam pagination, bedanya dengan variable size dan fixed size, yaitu pagination memiliki page size unit, di mana page size unit ini terdapat 3, yaitu 1, 2, dan 4. Semakin besar page size, semakin kecil jumlah entry page table. Nanti kita akan coba di 1 dan 4 itu akan berbeda di hasil sininya. Ya, kemudian untuk pagination sendiri dia hanya bisa memakai allocation policy, yaitu yang first bit. Kita coba di sini. Ini P1, ini 4 kalau ada default dari sananya. Kemudian P2, 5, dan P3, dan P3 ini kita 6. Kita coba jalankan. Ini kalau kita tadi memilih page size-nya itu 1. Dia akan mengelompokkan yaitu menjadi blok-blok kecil berukuran sama. P1 4, P1 4, P1 4, dan P1 4. P25, 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 P25. Jadi dia jumlah entry page-nya itu lebih banyak karena yang dipilih page size-nya itu semakin sedikit. Nah, contohkan lain yaitu kita milih page size-nya yang lebih besar. Ini kita pilih yang 4. P1, 4. Kemudian P2-nya 5. Dan P3-nya 6. Kita play atau jalankan. Dia prosesnya akan masuk. Ya, di sini perbedaannya. Kalau tadi memakai page size 1, dia akan seperti dikelompokkan. Satu-satu yaitu P14, 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 P25, 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 P25 gitu. Dan seterusnya. Jika kita memilih page size semakin besar, yaitu inti datanya akan semakin kecil seperti ini. Jadi dia dikelompokkannya akan semakin sedikit. Selanjutnya kita coba kembali yang segmentation. Sama seperti pagination, segmentation juga hanya bisa memakai allocation policy, yaitu yang first bit. Segmentation sendiri yaitu adalah teknik manajemen memori di mana proses dibagi berdasarkan struktur logis seperti segmen kode, segmen data, stack segmen, dan heap segmen. Jadi kita coba. Baik, selanjutnya kita akan coba yang segmentation. Segmentation sama seperti pagination, yaitu hanya bisa memakai allocation policy, yaitu yang first bit. Di sini kita P1. Dan di sini jika kalau di segmentation size di sini 3 dan di sini juga totalnya harus 3. Jadi disamakan. Kita down, kemudian di sini, kemudian ini P2 dulu. Di sini 4, maka di sini harus ada yang ditambahkan, yaitu 2. Dan ini kita bisa centang yang ingin kita tampilkan, yang hanya ingin kita tampilkan saja. Misalnya kita hanya ingin menampilkan kode atau data, yaitu stacknya kita bisa centang, nggak usah, jadi dia tidak akan tampil nanti di hasil sininya.
ya hasil yang kita lihat di sini. Kita akan coba. Kemudian P3 yaitu 5, berarti di sini 2. Ini juga harus, karena kalau tidak nanti tidak akan bisa diprediksi atau di running di sini. Ini coba kita ganti itu. Ini juga kita centang yang di sini. Kita jalankan. Kode data stack P1 P11 ini kode data stack yang tadi kita jalankan yaitu P1 P11 333. Kemudian P2 nya yang size-nya 4, kita hanya ingin menampilkan segmennya itu kode dan data. Kemudian P3 yang tadi size-nya 5, yaitu kita hanya mencentang kode dan stack. Baik, selanjutnya yaitu kita ke materi terakhir yaitu disk management. Scheduling atau disk management atau biasa disebut penjadwalan disk dalam manajemen input atau output device pada sistem operasi meliputi cara sistem menangani permintaan baca atau tulis pada disk. Meskipun jenis disk berbeda-beda atau ada HDD, SSD atau CD, DVD, floppy disk, dan sebagainya. Struktur logisnya memiliki kesamaan sehingga dapat disimulasikan dengan model yang sama. Struktur fisik disk. Disk terdiri dari satu sektor, yaitu unit terkecil penyimpanan, 2 track lingkaran konsentris tempat sektor berada, 3 platter piringan magnetik, ya permukaan platter punya head, 4 silinder, kumpulan track pada posisi head yang sama di semua platter. Disk scheduling policy, kebijakan penjadwalan disk. 1 ada FIFO, first in first out, yaitu melayani permintaan berdasarkan urutan kedatangan. Kelebihannya paling sederhana dan adil, tidak ada starvation. Kurangnya tidak mempertimbangkan posisi head. Pergerakan head bisa sangat jauh dan boros waktu. Cocok untuk sistem yang mengutamakan fairness. 2 LIFO, plus in first out. Permintaan yang paling berdatang diproses paling awal. Kelebihan, request terbaru mendapat layanan cepat. Kekurangan starvation tinggi. Request lama bisa tidak pernah dilayani. STF atau STF, shortest six time first, melayani request yang paling dekat dengan posisi head. Kelebihan, minimalkan pergerakan head. Waktu respon rata-rata baik. Kekurangan bisa menyebabkan starvation pada request yang jauh. 4 scan atau elevator. Head bergerak seperti lift dari outer cylinder ke inner cylinder. Saat mencapai ujung, head berbalik arah, melayani request sepanjang lintasan. Kelebihan lebih adil dibanding SSTF, tidak ada starvation. Kekurangan, head bergerak sampai ujung disk meski tidak ada request, memboroskan waktu untuk track kosong. 6. Circular scan atau C-scan. Mirip scan tetapi head bergerak satu arah saja. Tiba di ujung disk langsung lompat ke awal, tidak melayani apapun saat kembali. Kelebihan, waktu respon konsisten, menghindari masalah scan yang bolak-balik. Kurangan, masih memindahkan head ke ujung meski tidak ada request. 6. Ada loop, yaitu perbaikan dari scan. Head tidak bergerak sampai ujung disk. Begitu tidak ada request di depan, langsung berbalik. Kelebihan, gerakan head lebih pendek, menghemat waktu. Kekurangan, mirip scan namun versi lebih efisien. 7. C-look atau circular look. Gabungan dari look dan C-scan, yaitu head bergerak satu arah, hanya menuju request terakhir.
atau bukan ujung disk, dan setelah itu lompat ke request paling awal. Baik, selanjutnya kita implementasikan di mesinnya. Kita sudah ini dari yang pertama kita first in first out, yaitu proses yang pertama kali datang itu yang pertama kali dikeluarkan, atau melayani permintaan berdasarkan urutan kedatangan. Ini ada sektor, delay, cylinder, dan color. Kita ganti sendiri atau default. Sesuai langsung di saja. Ini sektor kita akan coba, yaitu biar silindernya 1 di 20, dan kita lanjut. Di 30, kemudian kita lanjut lagi, ini di 40. Jadi silindernya 2, 1, 2, dan 3. Tadi first in first out, yang dimana berarti sektor yang 20 ini akan diproses lebih dahulu, baru 30, dan selanjutnya 40. Kita play di sini. Dia akan membentuk diagram seperti ini, dan prosesnya akan terus looping seperti ini mencari apakah masih ada proses lainnya. Kemudian selanjutnya kita coba yang last in first out. Sama seperti tadi, kita 10, 30, dan ini 40. Jadi di last in first out ini tidak berpengaruh terhadap sektornya lebih kecil atau silindernya lebih kecil, tetapi yang dimana proses permintaan yang paling baru datang di proses paling awal. Berarti yang terakhir kita input ini, karena dia paling akhir, berarti paling awal yang akan diproses terlebih dahulu ke silinder sini. Akan menjadi diagram di sini. Kita play. Ini diagramnya berdasarkan silinder 3, berarti di tengah-tengah sini. Berarti yang 40 dia duluan, kemudian 30. Silinder 2 dia akan di sini. Kemudian silinder 1 dia akan di sini. Selanjutnya kita coba lagi. Selanjutnya yaitu STF atau Shortest Six Time First, yaitu di mana melayani request yang paling dekat dengan posisi head. Posisi head yaitu yang ini. Kita coba. Biasa kita 20. 30. Dan ini 40. Kalau menurut melayani request yang paling dekat dengan posisi, berarti seharusnya dia STF ini, yaitu
melayani request yang paling dekat dengan posisi head. Berarti kita coba, harusnya dia di 40, berarti 3 silinder, 2 silinder baru 1 silinder. Berarti dia akan 24. Oh ya, berarti karena dia muternya sesuai dengan jalur tagnya ini, berarti 20, 30, 40, 1, 2, 3 silinder. Bukan berarti karena dia lebih dekat tadi di sini. Bukan berarti karena dia lebih dekat di sini dia akan diproses duluan, karena dia itu berputar pada tracknya. Itu di 20, berputar lagi 30, kemudian selanjutnya 40. 20, 30, dan 40. Selanjutnya kita coba lagi, yaitu yang di scan. Scan atau elevator head bergerak seperti lift dari outer cylinder, dari luar silinder ke inner cylinder sampai mencapai ujung. Head berbalik arah, berarti sampai sini dia akan berbalik arah melayani request panjang lintasan. Kita coba sama tadi 20, 30, dan ini 40. Kita running 20, 30, 40. Dia akan terus muter ya, sampai inner cylinder dan akan berbalik lagi. Dia akan scan terus sampai tidak ada yang terlewat. Itu prosesnya. Kemudian selanjutnya kita coba lagi di mana circular scan atau C-scan. C-scan ini C-scan mirip scan, tetapi head bergerak satu arah saja. Tiba di ujung disk langsung lompat ke awal, tidak melayani. Oh, berarti saat dia sampai di sini dia akan langsung balik ke sini. Dia seperti scan yang berputar di track seperti ini dulu. Kita coba. Oke, biasa 20, 30, ini 40. Ya, prosesnya ke 20, 30, 40. Kita lihat dia sudah mencapai innernya, inner silindernya. Dia langsung ke sini lagi, tidak seperti C-scan, dia masih muter di sini. Ujung dia akan langsung kembali ke outer cylinder. Dia langsung ke bagian luar sini. Selanjutnya kita coba lagi, yaitu tadi sirkulasikan sudah, yaitu loop. Loop yaitu perbaikan dari scan. Head tidak bergerak sampai ujung disk. Begitu tidak request di depan langsung berbalik. Berarti ketika misalnya ini kita 20, ini 30,
dan ini 40. Tadi loop itu head tidak bergerak sampai ujung disk, begitu tidak ada request di depan langsung berbalik arah. Berarti ketika dia udah 20, 30. Aduh, ngapa Tia, gue lagi ini. Iya Tia, thank you. 2. Ah. Yaitu loop perbaikan dari scan, di mana head tidak bergerak sampai ujung disk, begitu tidak ada request di depan langsung berbalik. Kelebihannya gerakan head lebih pendek, menghemat waktu. Oh, berarti berbeda dengan scan yang ketika walaupun di sini tidak ada proses, dia akan terus bergerak menuju tracknya sampai inner cylinder. Kalau loop ini berarti ketika 20, 30, 40 sampai sini dia akan langsung ke outer cylinder lagi. Kita coba 20, 30, 40. Dia akan berputar. Ya, berarti dia tidak berputar sampai yaitu inner cylinder sini. Dia hanya sampai di akhir proses tadi. Seperti ini diagramnya, dan ini silinder 1/3. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu circular loop atau C loop. Circular loop atau C loop gabungan dari loop plus C scan. Head bergerak satu arah hanya menuju request terakhir, bukan ujung disk, setelah itu lompat ke request paling awal. Kita coba di sini 10, ininya 20, ini 30, dan ini 40. Gabungan dari loop plus scan. Head bergerak satu arah hanya menuju request terakhir, bukan ujung disk. Setelah itu lompat ke request paling awal. Ke head. Iya, gua ini lagi itu. Loop atau circular gabungan dari loop plus scan. Head bergerak satu arah. Loop itu circular loop gabungan dari loop plus scan. Head bergerak satu arah hanya menuju request terakhir, bukan ujung disk. Setelah itu lompat ke request paling awal. Hanya bergerak satu arah, berarti dia hanya bergerak ke arah menuju request paling akhir, berarti yang 40. Setelah itu lompat ke request paling awal, berarti yang ke-20. Ya, 20, 30, 40. Ya, bergerak. Coba. Kalau kita ganti di sininya jadi 10. Dulu 20, 30. Hanya head bergerak satu arah, berarti dia head bergerak satu arah, berarti dia hanya bergerak satu arah hanya menuju request terakhir. Yang ini bukan ujung. Setelah itu lompat ke request paling awal.
Berarti gitu. Kalau misalnya di siluk yaitu tetap yang silindernya paling luar akan diproses paling dulu 10, kemudian 20, 30, berarti dia akan lompat langsung ke paling awal lagi. Kemudian dan lagi sudah semua, first in first out sudah, last in first out sudah, shortest time first atau STF sudah, scan atau elevator sudah, circular scan atau C-scan sudah, loop sudah, dan circular look atau C-look sudah. Selanjutnya sekian dari saya, yaitu yang membahas memori dan memori manajemen dan manajemen. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah kata dan Dari kelompok kami, bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.